Pernah nggak kamu dengar orang berkata, kalau sedang buntu, doakan novena 3 Salam Maria? Mungkin kamu pernah mencobanya. Mungkin juga kamu penasaran, kenapa sih doa yang cuma 3 Salam Maria bisa dianggap begitu kuat? Bahkan, lebih menarik lagi, devosi ini bukan muncul kemarin sore. Doa sederhana ini punya sejarah panjang, berakar dari pengalaman mistik seorang santa abad pertengahan, lalu menyebar ke seluruh dunia Katolik lewat para orang kudus besar. Nah, hari ini kita akan membongkar sejarah dan asal-usul novena 3 Salam Maria. Bukan supaya kita melihat doa ini seperti mantra ajaib, tapi supaya kita memahami kekayaan iman di balik doa yang kelihatannya sangat sederhana ini. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Halo, hai teman-teman semuanya. Selamat datang di Katekese Santai, tempat kita ngobrol iman tanpa tegang, tapi tetap mendalam. Hari ini kita akan membahas salah satu devosi Katolik yang sangat dikenal, sangat sederhana, tapi juga sangat dalam maknanya, yaitu novena 3 Salam Maria. Banyak umat Katolik mengenal doa ini sejak kecil. Ada yang diajarkan oleh orang tua, oma, opa, guru agama, suster, atau pastor paroki. Biasanya pesannya sederhana. Kalau ada masalah berat, coba doa 3 Salam Maria. Tapi sebenarnya, dari mana asal devosi ini? Kenapa 3 kali Salam Maria? Dan bagaimana doa harian yang sederhana ini kemudian berkembang menjadi novena yang dikenal luas sampai sekarang? Untuk memahami sejarahnya, kita perlu mundur jauh ke abad ke-13, ke sebuah biara di Jerman. Di sanalah hidup seorang santa bernama Santa Mechthildis dari Hakeborn, yang sering juga disebut Santa Mechthildis dari Helfta. Ia hidup sekitar tahun 1241 sampai 1298 dan merupakan seorang biarawati Benediktin. Biara Helfta pada masa itu dikenal sebagai tempat yang sangat subur secara rohani. Banyak perempuan kudus dan mistikus besar lahir dari lingkungan ini. Jadi, ini bukan sekedar tempat tinggal para biarawati, tetapi juga tempat di mana kehidupan doa, kontemplasi, dan cinta kepada Tuhan benar-benar dihidupi dengan mendalam. Namun, yang menarik, meskipun Santa Mechthildis adalah seorang biarawati yang sangat dekat dengan Tuhan, ia tetap mengalami pergumulan yang sangat manusiawi. Menurut tradisi devosi Katolik, pada masa tertentu dalam hidupnya, Santa Mechthildis merasa sangat cemas mengenai keselamatan jiwanya. Ia bertanya-tanya, apakah aku akan tetap setia sampai akhir? Apakah saat kematian nanti aku akan menerima rahmat Tuhan? Apakah aku akan meninggal dalam keadaan siap bertemu dengan Allah? Pertanyaan ini mungkin terdengar berat, tapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Banyak dari kita juga pernah takut jatuh dalam dosa yang sama, takut jauh dari Tuhan, takut tidak siap menghadapi kematian, atau takut hidup kita tidak berkenan di hadapannya. Di tengah kecemasan batin itulah, menurut tradisi, Bunda Maria menampakkan diri kepada Santa Mechthildis. Bunda Maria menghibur dan menenangkan hatinya. Ia meminta Santa Mechthildis untuk mendoakan 3 kali Salam Maria setiap hari. Doa ini dimaksudkan sebagai permohonan rahmat, perlindungan, dan bantuan khusus, terutama pada saat kematian. Jadi, awal mula devosi 3 Salam Maria bukan pertama-tama tentang meminta jalan keluar dari masalah duniawi, melainkan tentang memohon rahmat agar seseorang tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Nah, di sini penting untuk kita pahami dengan jernih. Dalam iman Katolik, pengalaman mistik seperti ini termasuk dalam kategori wahyu pribadi. Artinya, umat Katolik tidak wajib mempercayainya, seperti kita wajib menerima kitab suci atau ajaran iman resmi gereja. Wahyu publik sudah penuh dan sempurna dalam Yesus Kristus. Namun, gereja juga mengakui bahwa sepanjang sejarah, Tuhan dapat memakai pengalaman rohani para kudus untuk membantu umat semakin dekat kepadanya.
Selama devosi itu sehat, tidak bertentangan dengan iman, dan menghasilkan buah rohani yang baik, devosi seperti ini boleh dihargai dan dihidupi. Lalu pertanyaannya, kenapa harus 3 Salam Maria? Ternyata angka 3 di sini bukan angka sembarangan. 3 Salam Maria ini memiliki makna teologis yang sangat indah karena dikaitkan dengan karya Allah Tritunggal Maha Kudus dalam diri Maria. Salam Maria pertama dipersembahkan untuk menghormati kuasa Allah Bapa yang mengangkat Maria dalam martabat yang istimewa sebagai Bunda Sang Juru Selamat. Salam Maria kedua dipersembahkan untuk menghormati kebijaksanaan Allah Putra, yaitu Yesus Kristus, yang memenuhi Maria dengan terang ilahi dan menjadikannya bagian penting dalam sejarah keselamatan. Salam Maria ketiga dipersembahkan untuk menghormati belas kasih Allah Roh Kudus, yang memenuhi hati Maria dengan cinta, kesetiaan, dan rahmat yang melimpah. Jadi, kalau kita perhatikan baik-baik, pusat dari devosi ini bukan Maria sebagai tujuan akhir. Pusatnya tetap Allah Tritunggal. Maria dihormati karena karya Allah di dalam dirinya. Inilah ciri khas devosi Maria yang sehat dalam Gereja Katolik. Maria tidak pernah menggantikan Yesus. Maria selalu membawa kita kepada Yesus. Seperti di Kana, Maria berkata, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah." Itulah peran Maria, menunjuk kepada Kristus, bukan menarik perhatian untuk dirinya sendiri. Dari pengalaman Santa Mektildis ini, devosi 3 Salam Maria mulai dikenal sebagai doa harian. Pada awalnya, ini bukan novena 9 hari seperti yang banyak dipraktekkan umat sekarang. Awalnya adalah doa sederhana yang didoakan setiap hari, terutama pagi dan malam, sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Tritunggal melalui Maria, sekaligus permohonan perlindungan jiwa. Doa ini menjadi semacam latihan kesetiaan kecil, tidak panjang, tidak rumit, tetapi dilakukan dengan tekun. Seiring berjalannya waktu, devosi ini tidak berhenti di lingkungan biara saja. Devosi 3 Salam Maria mulai menyebar lebih luas di dalam gereja, terutama karena dukungan para kudus. Salah satu santo yang sering dikaitkan dengan penyebaran devosi ini adalah Santo Antonius dari Padua. Kemudian, pada abad-abad berikutnya, devosi ini semakin dipopulerkan oleh Santo Leonardus dari Porto Mauritio dan Santo Alfonsus Liguori. Santo Leonardus dikenal sebagai pengkhotbah besar yang sangat mencintai devosi-devosi umat. Ia mendorong banyak orang untuk kembali kepada kehidupan doa yang sederhana namun tekun. Sementara Santo Alfonsus Liguori, seorang uskup dan pujangga gereja, sangat dikenal karena ajaran dan tulisan-tulisannya tentang Maria. Para kudus ini melihat bahwa doa 3 Salam Maria sangat membantu umat dalam menjaga hidup rohani, terutama dalam memohon kemurnian hati, pikiran, dan tubuh, serta dalam menghadapi godaan dunia. Mereka tidak melihat doa ini sebagai rumus ajaib. Mereka melihatnya sebagai cara sederhana untuk menjaga hati tetap dekat dengan Tuhan. Karena seringkali, yang membuat orang bertahan dalam iman bukan hanya pengalaman rohani besar, tetapi kebiasaan kecil yang dilakukan dengan setia setiap hari. Nah, dari doa harian inilah, perlahan-lahan berkembang bentuk novena 3 Salam Maria. Kata novena berasal dari tradisi doa 9 hari. Dalam Gereja Katolik, angka 9 mengingatkan kita pada para rasul yang berdoa bersama Bunda Maria setelah Yesus naik ke surga, sambil menantikan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Sejak itu, gereja mengenal tradisi berdoa selama 9 hari sebagai tanda ketekunan, harapan, dan penyerahan diri kepada Tuhan. Maka, ketika umat menghadapi masalah berat, situasi mendesak, atau jalan buntu dalam hidup, mereka mulai mendoakan 3 Salam Maria dalam bentuk novena. Ada yang mendoakannya selama 9 hari berturut-turut. Ada juga yang mendoakannya selama 9 minggu. Intinya bukan pada hitungan matematisnya, seolah-olah setelah 9 hari, Tuhan wajib mengabulkan permintaan kita. Intinya adalah ketekunan hati. Novena mengajarkan kita untuk setia berdoa, menyerahkan intensi kepada Tuhan, dan membuka hati terhadap kehendak-Nya. Disinilah kita perlu hati-hati. Novena 3 Salam Maria bukanlah mantra Katolik,
bukan tombol otomatis supaya semua permintaan langsung dikabulkan. Doa Katolik tidak bekerja seperti mesin transaksi. Kita doa sekian kali, lalu Tuhan wajib memberi sesuai keinginan kita. Tidak begitu. Doa yang benar selalu membawa kita kepada relasi yang lebih dalam dengan Tuhan. Kadang Tuhan menjawab dengan mengubah situasi kita. Tapi kadang Tuhan menjawab dengan mengubah hati kita, memberi kekuatan, kesabaran, keberanian, dan damai yang sebelumnya tidak kita punya. Itulah mengapa devosi ini tetap bertahan selama ratusan tahun. Karena sederhana, tetapi menyentuh bagian terdalam dari hidup manusia. Tidak semua orang bisa berdoa panjang. Tidak semua orang mampu membaca buku teologi tebal. Tidak semua orang punya waktu untuk devosi yang rumit. Tapi hampir semua orang bisa berhenti sebentar, membuat tanda salib, dan mendoakan 3 Salam Maria dengan hati yang tulus. Dan kadang, justru dari doa yang paling sederhana, Tuhan bekerja dengan cara yang paling lembut. Kalau kita melihat sejarahnya, novena 3 Salam Maria mengajarkan 3 hal penting. Pertama, iman Katolik sangat menghargai tradisi doa yang hidup. Doa ini lahir dari pengalaman rohani, berkembang dalam kehidupan gereja, dan diteruskan oleh para kudus. Kedua, devosi kepada Maria selalu harus membawa kita kepada Allah Tritunggal dan kepada Yesus Kristus. Kalau sebuah devosi membuat kita makin rendah hati, makin mengasihi Tuhan, makin setia pada sakramen, dan makin peduli pada sesama, berarti devosi itu menghasilkan buah yang baik. Ketiga, kesetiaan kecil dalam doa bisa membentuk jiwa kita secara perlahan. Jadi, ketika kita mendoakan novena 3 Salam Maria, kita tidak sedang mencari jalan pintas rohani. Kita sedang masuk ke dalam tradisi iman yang panjang. Kita berdiri bersama Santa Mektildis yang pernah takut tentang keselamatan jiwanya. Kita berjalan bersama para kudus yang mengajarkan pentingnya doa sederhana. Dan kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, sambil memohon bantuan Bunda Maria agar kita tidak jauh dari Yesus. Kalau kamu belum pernah mendoakan novena 3 Salam Maria, mungkin kamu bisa mulai dengan sederhana. Ambil waktu hening, buat tanda salib. Sampaikan intensimu kepada Tuhan. Lalu, doakan 3 Salam Maria dengan pelan, bukan terburu-buru. Ingat maknanya. Yang pertama, untuk menghormati kuasa Allah Bapa. Yang kedua, untuk menghormati kebijaksanaan Allah Putra. Dan yang ketiga, untuk menghormati belas kasih Allah Roh Kudus. Setelah itu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena tujuan doa bukan memaksa Tuhan mengikuti kehendak kita, tetapi membiarkan hati kita semakin percaya pada kehendaknya. Teman-teman, dari sebuah biara di abad pertengahan, dari pergumulan seorang santa yang takut menghadapi akhir hidupnya, lahirlah sebuah devosi sederhana yang terus hidup sampai sekarang. 3 Salam Maria. Singkat, sederhana, tetapi penuh makna. Dan mungkin justru karena sederhana itulah doa ini bisa masuk ke hati banyak orang. Kalau video katekese santai ini memberkati kamu dan menambah wawasan imanmu, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, keluarga, OMK, atau grup lingkungan, dan subscribe channel ini supaya kita bisa terus belajar iman Katolik bersama-sama dengan cara yang ringan tapi tetap mendalam. Tulis juga di kolom komentar, apakah kamu sudah pernah mendoakan novena 3 Salam Maria? Apakah kamu baru tahu sejarahnya hari ini atau sudah pernah mendengarnya sebelumnya? Yuk, kita saling berbagi pengalaman iman di kolom komentar. Ingat, iman itu bukan cuma untuk dipikirkan, tapi untuk dihidupi. Sampai ketemu di katekese santai berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Salve!